Halo warga intelektual sekalian. Ternyata Syifa, seorang wanita berhijab dari Indonesia yang jadi tentara di Amerika, ternyata dia masih WNI guys, belum warga negara asing. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah seseorang itu jadi tentara di luar negeri, di Amerika, kalau dia berstatus WNI? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa nggak boleh, harus izin sama presiden. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kalau kita bandingkan ya antara Shishiva ini, tentara Amerika ini, kita bandingkan dengan tentara Suriah. Di Konoha itu kan ada tentara Suriah ya, tanpa kita sadari. Tapi ditutupi ya. Mereka masuk ke negara Suriah, membantu yang seiman. Biasa disebut dengan kelompok radikal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa beda perlakuan? Di satu sisi, kalau si Shiva ini gabung ke tentara Amerika, kita cekal gitu ya. Namun di sisi lain, kalau ada misalnya nih gabung dengan tentara Rusia misalnya, atau tentara Suriah misalnya, atau tentara yang seiman dengan Konoha misalnya, Afghanistan misalnya, biasanya nggak dipermasalahkan. Nggak ada tuh yang dipermasalahkan. Bahkan ya, dulu pernah tuh ya, viral di media sosial, Ali Imron atau siapa itu namanya dulu ya, dia pernah pergi ke luar negeri. Bayangkan dia pergi ke luar negeri itu tanpa mengubah status kewarganegaraannya. Jadi militer guys di luar negeri, ya di Suriah. Membela Suriah bukan membela Konoha. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada tuh warga Konoha mempermasalahkan. Nggak ada tuh MUI mempermasalahkan. Oh ini pelanggaran. Oh ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Oh ini Zionis. Nggak ada tuh ya. Nggak ada tuh larangan ya. Seperti sekarang ini kalau saya perhatikan tuh ya. MUI melarang wanita berhijab ini atau Shiva ini bergabung dengan tentara Amerika karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam katanya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan tentara Suriah? Banyak tuh warga Konoha yang gabung dengan tentara Suriah, kaum radikal. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Apa yang jadi permasalahannya? Kenapa standar ganda? Apakah karena seiman gitu? Apakah karena seagama? Kemudian warga Konoha itu sangat membenci yang namanya Amerika. Padahal pada faktanya, ternyata Arab Saudi itu punya perusahaan atau berinvestasi di sebuah perusahaan yang memproduksi rudal. Dan rudal ini ternyata digunakan untuk membombardir Gaza. Wow, luar biasa. Yang pertama bongkar ini bukan saya guys, tapi Benix. Salah seorang YouTuber dari Konoha bernama Benix. Benix yang suka marah-marah. Ya, dia yang pertama kali bongkar ini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Ya, marahlah sama Benix. Benix mengatakan, ya menurut keyakinan Benix ya, disclaimer on ya guys, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya, tapi ini menurut keyakinan Benix. Benix mengatakan bahwa ternyata investasi yang dipunya atau dimiliki oleh Arab Saudi itu ternyata memproduksi rudal, memproduksi bom, ya, memproduksi amunisi yang digunakan membombardir Palestina dan Gaza. Wow, luar biasa. Jadi itu artinya kita tidak boleh melihat suatu masalah itu dari satu sudut pandang. Artinya gini guys, kita tidak boleh melihat suatu negara itu hitam putih. Ya, kalau misalnya nih seiman dengan kita, misalnya Arab Saudi, oh Arab Saudi itu suci, Arab Saudi itu penghuni surga. Nggak boleh seperti itu. Nggak semua orang Arab itu baik. Nggak semua orang Arab itu jahat. Sama seperti Amerika. Nggak semua orang Amerika itu jahat dan nggak semua orang Amerika itu baik. Kita tidak boleh melihat hitam putih. Jadi dunia ini bekerja tidak hitam putih guys. Ada warna yang lain, ada sudut pandang yang lain gitu. Jadi di video ini ya saya akan bahas dari berbagai sudut pandang ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini, tapi saya berusaha melihat dari sudut pandang yang lebih netral gitu ya, yang lebih jujur ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sangat suka banget standar ganda? Ketika ada orang bergabung jadi tentara Amerika, padahal tidak merugikan orang lain, seperti Shiva ini, mereka mempermasalahkan. Sementara kalau ada warga Konoha bergabung dengan tentara Suriah, tentara Pakistan, Afghanistan, dan lain sebagainya,
Tapi warga Konoha diam aja, termasuk MUI. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Nah, jadi guys, ternyata si Shiva ini masih berkewarganegaraan Indonesia, belum melepas kewarganegaraannya. Namun dia sekarang lagi mengurus gitu ya. Jadi itu artinya kalau kita menghujat Shiva ini, kalau kita menjelek-jelekkan, kalau kita ngata-ngatain ya, kalau kita ngata-ngatain Shiva ini keluar dari syariat Islam, murtad dan lain sebagainya, sesat, masuk neraka dan sebagainya, maka bisa saja dia makin benci sama warga Konoha. Karena apa? Ya karena pemikiran-pemikiran daripada orang-orang seperti ini beda, guys. Karena dia ini sudah sekolah di Amerika ternyata. Ternyata tahun 2023 si Shiva ini sudah sekolah di Amerika. Bukan hal biasa, bukan ujuk-ujuk langsung tentara di Amerika. Ternyata dia sekolahnya di Amerika. Itu artinya dia sudah merasakan bahwa di Amerika itu atmosfernya beda, toleransinya beda gitu ya. Orang-orang yang di sana itu sangat toleransi dan lain sebagainya. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Amerika toleransi ya. Tapi ya ada juga yang toleransi, ada juga yang tidak ya. Sama seperti di Konoha. Apakah semua warga Konoha itu toleransi? No. Apakah semua warga Konoha itu intoleransi? No. Jadi setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Nggak boleh kita mengutuki suatu negara itu hanya karena melakukan satu kesalahan gitu ya. Pasti ada kebaikan yang lain gitu. Ya, jadi kita itu jangan terlalu julid gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang gabung menjadi tentara Amerika ya. Karena apa? Karena ya itu hak pribadi masing-masing ya kan. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak boleh, itu kan tidak nasionalis ya. Oh itu kan pengkhianat. Harus izin dengan presiden ya. Harus izin sama presiden ya. Harus sungkem sama presiden. Harus cium kaki presiden omon-omon misalnya. Contoh ya. Nah yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya ada seseorang misalnya pengangguran di Konoha, nggak punya kerjaan. Apakah presiden itu peduli? No. Nggak peduli. Nggak terlalu peduli ya. Presiden itu lebih peduli 2 periode guys daripada peduli pengangguran. Kalau boleh jujur ya, nggak semuanya tapi ya. Ya, ya. Kalau saya perhatikan seperti itu di Konoha ya. Kalau sudah jadi pejabat ya, gimana caranya supaya jabatan itu terus melekat? Itu yang dipikirkan oleh pejabat Konoha. Bukan pengangguran gitu ya. Gimana caranya supaya UMR kita naik setara dengan Amerika misalnya jadi 50 juta per bulan? Nggak ada kepikiran seperti itu, nggak. Baru-baru 50 juta, 6 juta sebulan juga masih ngap-ngapan ya kan. Nggak bisa guys. Jadi kita sebagai warga Konoha ya nggak boleh kita itu menjudge seseorang itu melihat dari satu sudut pandang ya. Menurut saya pribadi sah-sah aja kalau si Shiva ini tentara Amerika, apa salahnya? Toh juga dia bukan di garda terdepan pasukan Amerika, dia kan di bagian belakang ya, bagian administrasi gitu ya. Bukan di bagian tempurnya juga gitu. Apa salahnya ya kan cari pengalaman dan lain sebagainya, ya kan? Nggak merugikan orang lain juga. Cuman warga Konoha itu kan masih primitif ya pemikirannya. Hal seperti ini kan kelihatannya asing gitu, tidak biasa. Padahal ini hal biasa menurut saya pribadi. Nggak ada yang spesial ya. Cuman perbedaannya itu karena dia pakai hijab. Coba dia buka hijab. Ya nggak ini apanya tekanannya. Jadi di Konoha itu masalah penutup kepala, hijab itu bisa permasalahan serius guys. Bukan permasalahan biasa. Ada banyak ya contoh-contoh kalau kita perhatikan ya. Seperti misalnya anaknya Pak Ridwan Kamil dulu ya ketika buka hijab. Seluruh Indonesia ya menghujat anaknya Ridwan Kamil. Padahal itu kan hak dia kan. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh pakai hijab ya. Tapi kita harus menghargai hak orang lain gitu ya. Lebih baik kita fokus ya mengurusi yang namanya masalah publik ya. Seperti misalnya kita ambil contoh masalah korupsi yang ada di Konoha, kemudian pejabat-pejabat kita yang kerjanya nggak becus ya, kemudian mengawal anggaran ya, kemudian gimana supaya kita bisa menjadi negara maju ya, kemudian SDM kita maju, bukan mengurusi yang namanya penutup kepala orang lain gitu ya. Jadi di Konoha itu kita lebih fokus mengurusi yang namanya penutup kepala orang lain gitu daripada masalah publik itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan misalnya tentara Suriah ya, di Konoha itu kan ada banyak tuh ya sebenarnya ya. Ali Imran dulu mantan tentara Suriah kalau nggak salah ya. Nah, ya, jadi pertanyaan kenapa dia tidak jadi warga negara asing gitu ya?
Apa alasannya? Jadi di sini ada semacam standar ganda kalau saya perhatikannya. Dalam kurung, kalau seiman, kalau negaranya itu seiman dengan kita, oh itu saudara kita, nggak jadi masalah. Ya, jadi dikasih kelonggaran ya. Secara tidak langsung kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu biasanya berpihak pada yang seagama, senegara. Coba kalau Amerika misalnya mayoritas Muslim, nggak jadi masalah, nggak dipermasalahkan, malah disupport gitu ya. Oh nggak apa-apa, isok aja, ini kita dukung gitu ya. Cuman permasalahannya Amerika kesalahannya itu ya tidak mayoritas beragama Islam gitu ya. Padahal kalau boleh jujur ya, kita membenci Amerika itu banyak kok ya pengorbanan daripada Amerika ke Konoha. Ada banyak banget ya. Konoha tidak akan bisa merdeka kalau Amerika tidak memborbardir Jepang ya. Jadi sebenarnya kemerdekaan Konoha itu ya, menurut keyakinan saya itu semacam giveaway ya. Giveaway dari apa? Giveaway daripada Amerika. Ya, saya tahu ya, banyak juga pahlawan daripada Konoha itu yang gugur ya, saya tahu ya. Cuman yang paling berperan itu 60% peran kemerdekaan Konoha itu Amerika. Harusnya kita mengucapkan syukur sama Amerika gitu, berterima kasih gitu, bukan malah menghujat ya. Kemudian apalagi YouTube itu buatan Amerika kan. Kita nonton YouTube seperti ini buatan Amerika. Kita harus mengucapkan syukur sama Amerika dong ya, berterima kasih gitu ya. Kemudian apalagi ada banyak ya teknologi-teknologi daripada Amerika yang kita gunakan. Facebook misalnya, ya Instagram misalnya, WA misalnya dan lain sebagainya. Jadi di Konoha itu ya ada grup pembenci Amerika. Bayangkan di Facebook ada grup pembenci Amerika, tapi yang menciptakan Facebook itu adalah Amerika. Kan ngaco. Harusnya kalau kita mau menyaingi Amerika itu ya menyaingi itu dengan teknologi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan teknologi tandingan. Misalnya kita bikin YouTube baru ya, bikin WA baru ya, bikin Facebook baru sama seperti China. China itu kan ada Facebook versi China ya, kemudian ada YouTube versi China ya, kemudian ada Instagram versi China dan sebagainya ya. Itu baru keren. Itu baru yang namanya menyaingi Amerika. Jadi kalau Konoha itu nggak diperhitungkan guys, kita tuh nggak diperhitungkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita, mohon maaf ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, hanya cuman teriak-teriak, koar-koar gitu ya. Ya, bayangkan kita antri aja masih bermasalah gitu ya. Gimana kita mau jadi negara maju, gimana kita mau menyaingi Amerika, kita hanya bisa mengutuk ya. Jadi banyak warga Konoha itu sangat sensitif dengan Amerika. Bukan berarti saya pro terhadap Amerika, nggak ada urusan dengan Amerika, ngapain saya bilang Amerika. Ya, tapi kita harus berpikirnya itu lurus gitu, berpikirnya jujur gitu. Jangan ada tendensius ya karena seagama kita mendukung gitu. Ya, jadi inilah sebenarnya negatifnya orang yang beragama. Bukan berarti saya mengatakan semuanya ya disclaimer on ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Jadi ini hanya di Konoha ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya ada semacam bias dalam beragama. Kalau saya iman, biasanya mereka itu langsung mendukung gitu ya. Walaupun negara tersebut ngibul misalnya ya, kemudian tidak jujur misalnya, kita nggak peduli ya. Yang penting seiman gitu ya. Yang penting seagama. Jadi kalau Amerika itu seiman dengan kita, ya pasti didukung lah ya. Padahal kalau boleh jujur ya, salah satu alasan kenapa kita membenci Amerika itu karena apa? Karena Amerika itu pro dengan Israel. Karena Amerika itu suka menginvasi negara lain ya, menjajah negara lain ya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang Konoha itu suci? Emang negara Konoha itu suci? Gak ada satupun negara di dunia ini yang suci, gak ada. Coba saya mau ini ya, mau bahas di next video. Kalau ada ya, coba kasih data. Satu saja negara di dunia ini yang suci, nggak punya sejarah kelam. Semuanya punya sejarah kelam. Cuman kita selalu melihat sejarah kelam daripada Amerika. Ya, Konoha juga punya ada sejarah kelam kok. Kita nggak suci, sama. Amerika nggak suci, kita juga nggak suci. Saya tidak mengatakan bahwa Amerika itu suci, enggak. Di Amerika ada orang jahat, yes, ada orang jahat. Di Konoha ada orang jahat, ya, ada orang jahat. Ya, jadi sesama penjahat jangan saling merasa paling suci gitu ya, terutama MUI yang ada di Konoha. Paling merasa suci. Amerika itu jahat. Padahal tanpa kita sadari ya, kalau boleh jujur itu ya, perusahaan-perusahaan dari Arab Saudi, menurut keyakinan daripada Benix, seorang YouTuber bernama Benix, dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan daripada Arab Saudi itu banyak mendukung perusahaan-perusahaan yang memproduksi rudal, memproduksi
senjata-senjata yang sangat-sangat, ini ya, mematikan digunakan di mana? Digunakan di Palestina, guys, ya, di Gaza. Bayangkan Arab Saudi ya, masih seagama dengan Palestina. Tapi mereka investasi tuh ya di perusahaan-perusahaan senjata. Jadi dunia ini hanya panggung sandiwara, guys. Jadi jangan kita menganggap bahwa Amerika itu jahat gitu, kemudian Arab Saudi itu suci. Jangan. Amerika dengan Arab Saudi itu kalau boleh jujur mereka 11-12. Mereka kucuk-kucukan. Cuma kita aja yang terlalu ini ya, terlalu munafik gitu. Kita melihat dunia itu nggak boleh hitam putih, guys. Ya. Melihat sebuah negara itu nggak boleh hitam putih. Secara geopolitik itu ya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Itu kan kepentingan nasional daripada Arab Saudi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Arab Saudi itu jahat banget ya, mereka menginvestasikan duit mereka ya, duit dari hasil umroh Konoha ya diinvestasikan untuk apa? Untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza misalnya. Nah, apakah itu jahat atau tidak? Tergantung sudut pandang ya. Jadi mohon maaf guys ya, di mata orang itu ya ada mengatakan bahwa kejahatan itu sebuah tragedi, ada yang mengatakan sebagai komedi gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu investasi. Oh, ini bisnis gitu ya. Ada yang mengatakan ini bisnis gitu. Ya, dalam sudut pandang Arab Saudi ya itu bisnis. Ya, jangan berpikir bahwa Arab Saudi itu suci ya. Saya tidak sedang menjelekkan Arab Saudi sini ya. Saya tidak sedang menjelekkan negara muslim sini ya, tapi ya kita harus fair lah gitu ya. Harus jujur gitu ya. Karena saya perhatikan di Konoha itu rata-rata warga Konoha itu sekitar 70-80% membenci yang namanya Amerika. Padahal mitra dagang daripada Konoha itu nomor 2 di dunia itu adalah Amerika. Sepatu-sepatu yang diproduksi dari pabrik Konoha itu dikirim ke Amerika ya. Dan kita dapat apa? Dapat feedback-nya. Apa feedback-nya? Ya di Konoha itu berkurang karyawan, berkurang pengangguran dan lain sebagainya. Kita semakin ya bisa survive lah gitu ya. Itu berpengaruh, guys. Kalau Amerika misalnya nih ya mengatakan atau mengembargo kita seperti Iran, selesai. Konoha selesai, guys. Jadi tanpa kita sadari pemerintah kita itu standar ganda juga ya. Terpaksa pemerintah Konoha itu main dua kaki. Di satu sisi mereka ngata-ngatain Amerika. Kalau mereka pidato ya, mereka ngata-ngatain Amerika. Ya Amerika jahat, Amerika laknat, Amerika sesat ya. Tapi setelah pidato, ya mereka ketemu sama utusan daripada Amerika untuk apa? Untuk bisnis. Jadi ya kita sebagai kaum intelektual jangan bodoh-bodoh amat deh ya. Saya tidak memprovokasi Anda untuk ini ya, untuk membenci agama tertentu di sini ya, enggak. Saya berusaha jujur gitu ya. Saya melihat dari sudut pandang yang paling netral gitu ya. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang suci, nggak ada, nggak ada. Ada sejarah kelamnya, ada sisi negatif dan positifnya juga. Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu kan suka menculik Presiden Maduro dan lain sebagainya. Ya itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Artinya gini ya, urusan mereka itu kan masalah mereka ya, nggak ada hubungannya ke kita kan. Tapi permasalahannya kan Konoha itu kan membenci Amerika karena apa? Karena Maduro itu diculik ya. Padahal Maduro itu menantang Amerika loh sebelum diculik. Kalau lu berani menculik gua, culik aja. Tapi gua bersumpah, lu itu pengecut, Amerika sialan, Amerika dikata-katain tuh Amerika. Tapi warga Konoha nggak melihat itu, hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya, bayangkan Konoha itu dikata-katain presiden lain misalnya. Apakah kita sakit hati? Ya sakit hati. Ya presidennya sakit hati, ya sakit hati. Ya makanya Maduro diculik. Kan dia nantangin sendiri. Ada videonya itu ya. Cuman kita kan kalau misalnya menemukan video-video seperti itu ya, kita akan mengatakan, oh itu AI. Oh itu nggak asli. Jadi kalau berpihak sama kita, maka video itu dikatakan bukan AI. Tapi kalau nggak berpihak, oh itu AI gitu ya. Sama halnya dengan kasus daripada Shiva ini. Jadi di media sosial itu ada berita atau video yang beredar di media sosial di mana dia mengatakan bahwa dia menjadi tentara di Amerika itu karena masuk tentara di Konoha itu bayar mahal dan sebagainya. Itu video AI guys ya, nggak ada urusan dengan Shiva ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus bisa membedakan mana video AI mana enggak. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Video AI itu biasanya agak kuning-kuningan dia, agak kuning campur coklat gitu ya. Beda dengan video biasanya. Itu kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.